Tsalis Asyar. Kemudian adab yang ke-13 adalah ayyuhafidha 'alal qiyami bisa'airillahi wa zawahiril ahkami. Kemudian adab yang ke-13 adalah untuk selalu menjaga salat bisa'iril islami, dengan menyebarkan Islam. Ya, maksudnya adalah dengan cara salat jamaah. Ini yang kita harus menjaganya, tapi sulit dan berat. Ya, berat yang namanya ayyuhafidha 'alal qiyami bisa'airillah ini. Wa zawahiril ahkami, dan berani juga untuk menampakkan hukum-hukum yang memang begitulah hukumnya. Bukan karena ada pemerintah kemudian hukum akan menjadi berubah. Akan tetapi hukum itu harus tetap untuk ditegakkan. Mana contohnya? Ayyuhafidha 'alal qiyami bisa'airil Islam, ka iqamatis salati fil masajidi al jamaah, seperti melaksanakan salat di masjid dengan cara berjamaah. Kemudian selanjutnya wa ibsa'is salami lil khawwasi wal awam. Ini juga salah satu contoh untuk menyebarkan Islam, yaitu selalu menebarkan salam lil khawwas wal awam, baik kepada orang yang pandai dan kepada orang yang awam, yang tidak tahu, ya. Terus kita harus untuk menebarkan itu semuanya. Wan nahyu 'anil munkari. Kemudian sebagai seorang guru harus berani untuk melaksanakan amar ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dan menghindari daripada kemungkaran, mengerjakan kebaikan dan berani untuk mengatakan ini adalah hal yang terlarang dan mungkar. Tapi al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ini ma'as sabri 'alal adza, harus disertai dengan kesabaran, karena ya, untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini sulit, adik-adik. Yang mudah itu al-amru bil ma'ruf, tapi yang sulit itu adalah an-nahyu 'anil munkar. Itu yang agak ribet itu. Ya, kalau itu melarang ya orang untuk melakukan kejahatan dan seterusnya, maka siap-siap banyak orang yang akan membenci kita. Ya, jangankan itu, menyuruh orang untuk melakukan kebaikan saja banyak orang yang membenci kita. Padahal adik-adik misalnya ngaji kerjaannya, ya, banyak orang yang benci. Ya. Apalagi lalu misalnya semuanya yang tidur-tidur itu digompar semuanya, ngaji. Nah, masih reloi teh. Ya, ini contoh dalam pelajar. Coba saja 1 minggu Anda lakukan di pondoknya. Ya. Kemudian di pondok itu semuanya lagi tidur, hanya 3 yang ngaji. Tapi adik-adik mencoba untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Apapun yang terjadi, tidak mau bangun, rebak batur misalnya, ya, atau Anda siram dan seterusnya. Siap-siap hari itu banyak pembenci kita. Bahkan senyuman doang demek serius ewa, ya. Nah, sebengan dan seterusnya kan. Nah, itu. Ya, berat yang namanya an-nahyu 'anil munkar ini. Maka kalau seperti itu harus disertakan dengan kesabaran. Ya, harus benar-benar sabar. Nah, apalagi kalau kita lihat perjuangan para nabi. Kita ini hanya berjuang membangunkan teman kita. Itu cara dakwah kita lah. Kita tidak mampu untuk seperti para nabi terdahulu. Mereka semuanya berhadapan dengan para raja, presiden,
Presidennya zalim, langsung para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita RT kan Bani, berhendak mau PHK. Apa? PHK? PKH. PHK. Nanti kita tidak dapat PKH. Ya. Kata Pak RT, awas kalau macam-macam, saya coret dari PKH. Kalian tidak dapat beras miskin. Ya sudah Pak RT, tidak apa-apa. Nah, tidak berani. Nah, bahkan para kiai semuanya sudah dipegang oleh pemerintah dan seterusnya. Tidak berani mengatakan yang hak dan yang batil. Nah, sadian bil haqqi indal kubara, harus berani untuk menampakkan yang hak indal kubara, di sisi para pemimpin. Ya, sekalipun dia adalah bupati, gubernur, ya, apalagi di atasnya presiden, ibu kota, apa? Wali kota, bapak kota dan seterusnya, adik kota, itu semuanya jangan pernah takut. Ya, jadi orang yang berilmu jangan pernah takut. Tampakkan yang hak dan larang untuk yang melakukan kebatilan. Siap. Saya jadi Habib Bahar ya. Allah karim. Nah, lanjut. Badzilan nafsahu lillahi ta'ala. Kemudian hanya jiwa ini harus takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tidak boleh takut. La yakhafu fihi liwamatul la'imun. Zakiran qauluhu ta'ala wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir, bersabarlah, ala ma asabak, terhadap sesuatu yang menimpamu. Jadi apapun yang menimpa kita, sabar. Apalagi penuntut ilmu, antara beras galau, antara kando galau. Ya, penuntut ilmu itu tidak boleh seperti itu. Wasbir alama asabak, sabar intinya. Apapun yang terjadi harus kita sabar. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya yang demikian itu adalah termasuk min azmil umur, bagian dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita, dan tentunya sabar memiliki pahala yang besar. Nah, wa ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhu minal anbiya alaihi minas sabri alal aza. Dan begitu juga yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang lain. Ya, dia semuanya tadi, semua nabi minas sabri, melakukan kesabaran alal adza, terhadap sesuatu yang menyakitkan yang ia terima, yang ia rasakan. Nah, semua nabi merasakan itu. Tidak ada nabi yang hanya enak-enak untuk berdakwah, tidak ada. Bahkan mereka semuanya ada penentangnya. Tidak ada nabi yang tidak memiliki penentang. Penentangnya bukan hanya dari kalangan orang lain, akan tetapi ada nabi yang ditentang oleh anaknya sendiri. Bahkan ada nabi yang ditentang oleh saudaranya sendiri. Ada nabi ditentang oleh pamannya sendiri. Ada nabi ditentang oleh orang tuanya sendiri. Ada nabi yang ditentang oleh kakeknya sendiri. Bahkan kita tidak heran kalau memang ditentang oleh kaum yang lain. Itu juga yang akan kita alami. Nanti adik-adik menjadi orang yang hebat, ada saja penentangnya. Kalau hanya sekelas nabi saja memiliki penentang, bagaimana akhlaknya nabi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang paling bagus, suri tauladan yang bagus.
beliau tidak pernah menyakiti orang, beliau tidak pernah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek, akan tetapi banyak yang membenci Nabi. Lalu bagaimana kita dengan menggunakan muka-muka yang datar, tidak mau senyum? Ya wajar banyak pembenci kita. Kalau sekelas Nabi saja menggunakan senyuman setiap hari, kepada musuh pun tetap melakukan senyum, apalagi kita yang memiliki muka datar, yaitu ngantuk-ngantuk kerjaannya, wajar. Bahkan para syaitan benci sekali dengan wajah ini. Allah karim. Nah, fahimtum? Wa ma kana yatahammalunahu fillahi ta'ala min inkari atba'ahum alaihim. Sehingga mereka, para nabi, banyak sekali yang mengingkarinya. Bahkan pengikut-pengikut mereka juga ikut membenci para nabi. Contohnya siapa? Kisah si Adam ma'a banihi. Contohnya seperti kisahnya Nabi Adam bersama anaknya. Pembencinya siapa? Anaknya yang menjadi pembenci Nabi Adam. Siapa pembencinya? Anaknya. Pak dan seterusnya. Karena disuruh diperintahkan, diperintahkan oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Qabil dan Kabil, untuk menikah dengan cara bersilang. Ada yang mendapatkan yang lebih cantik, ada yang mendapatkan yang lebih jelek, gitu ya. Kurang cantik. Allah karim. Yang tidak menerima siapa? Yang tidak mendapatkan pasangan yang cantik. Tidak terima, berontak kepada bapaknya. Tidak mau, pokoknya harus saya menikah dengan yang lebih cantik, dan itu adalah saudara saya. Akan tetapi itu adalah perintah Allah, tapi yang satu tidak mau untuk menerimanya, ditentang. Sampai-sampai gara-gara itu juga terjadi yang namanya pembunuhan. Gara-gara apa? Gara-gara perempuan. Perempuan, gara-gara perempuan. Allah karim. Tidak ada sejarahnya laki-laki yang yang direbut. Allah karim. Nah, lanjut. Belain. Wasis ma'a qaumihi. Kemudian Nabi Shish apa ya? Shish. Nah, bukan dibaca shus itu. Apalagi 2 kali. Shish ma'a qaumihi. Shish bersama kaumnya. Nabi Shish ditentang oleh kaumnya. Kemudian begitu juga yang dialami oleh Nuh ma'a qaumihi. Nuh bersama kaumnya ditentang. Semua nabi pokoknya ada saja penentangnya. Tidak ada nabi yang tidak memiliki penentang. Bagi kita, nanti jangan heran kalau misalnya ada seorang guru ada penentangnya. Anda akan temukan itu. Sudah sepakat, nanti ada penentangnya. Wajar semuanya. Bahkan di organisasi Nahdlatul Watan juga ada yang sebagai penentang. Siapa itu? Lanjut. Ted. Skip. Ada penentangnya. Adik-adik sudah tahu. Bahkan dulu ada istilah, ada Abu Jahalnya siapa? Ini Allah. Kemana ini tadi? Wahud. Begitu juga dengan Nabi Hud, ada penentangnya, kaumnya sebagai penentangnya. Saleh ma'a qaumihim. Nabi Saleh bersama kaum mereka ditentang. Wa Ibrahim ma'a Namrus wa abihi. Nah itu. Nabi Ibrahim bersama Raja Namrus wa abihi, dan begitu juga dengan bapaknya. Bapaknya sebagai penentangnya. Masuk dong. Masuk
untuk mengikuti ajaranku, kata Nabi Ibrahim. Kan tapi bapaknya mengatakan, no, bagaimana aku akan masuk sedangkan aku pembuat Tuhan? Kan lila, ya tamu, ya, aku pihak Tuhan, ya, kemudian saya akan masuk agama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu lama sekali menemukan Tuhan, adik-adik. Ya, ketika matahari terbit dia mengira, oh ini sudah Tuhan saya. Ya, tapi setelah itu terbenamlah matahari. Segera Tuhan seberan sogul ini. Ya, bukan. Keluar bulan, Ibrahim mengatakan, oh ini mungkin Tuhan saya. Ternyata tenggelam juga. Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, ini bukan Tuhan saya juga. Ya, dan seterusnya. Sampailah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menemukan Tuhannya, yaitu Allah subhanahu. Ya, kambing nguru saya nak kesingan dot nanti. Nah, belain terus nih. Ya, itu Nabi Ibrahim. Wa Yaqubu ma'a banihi, begitu juga dengan Nabi Yakub ma'a banihi, bersama anak-anaknya. Ditentang Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Wa Yusuf ma'a ikhwatih, begitu juga yang dialami oleh Nabi Yusuf bersama saudara-saudaranya. Yang menjadi penentang Nabi Yusuf adalah saudara-saudaranya. Bahkan yang tega untuk menjual Nabi Yusuf bukan orang lain, tapi saudaranya sendiri. Yang tega untuk memasukkan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ke dalam sumur bukan orang lain, akan tetapi saudaranya. Gara-gara apa? Gara-gara keiriannya terhadap Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Makanya tidak heran ada saja keluarga kita yang sebagai penentang kita. Nah, adik-adik akan membuat pondok pesantren, bukan orang lain yang akan membenci Anda. Yang akan membencinya adalah saudaranya. Di organisasi Nahdlatul Watan juga sama. Ya, adik dan kakak. Siapa yang diirikan? Karena di dalam muktamar yang menang adalah adiknya, Umi. Kita bacakan Fatihah untuk beliau, semoga tetap dalam keadaan sehat wal afiyah. Biniyatin salihah. Al-Fatihah. Nah, orang-orang terdekat yang membenci kita, adik-adik, ya, penentang kita adalah orang-orang yang dekat, dan seterusnya. Paham? Miring terus. Wa Ayyub wa ma ibtala bih, begitu juga dengan Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Bahkan banyak sekali yang dialami oleh Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam, diuji Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Dari segi penyakitnya juga adalah salah satu nabi yang lama sekali untuk sakit adalah Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Bahkan dalam sejarah disebutkan Nabi Ayyub memiliki penyakit kulit seperti kayak bodon-bodon itu. Tahu bodon? Apa bahasa Indonesianya bodon? Jerawat kecil. Mantap. Korek. Ya, dari kakinya sampai ujung kepala full semuanya kayak bodon itu. Ya, tidak ada celahnya, semuanya, ya, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Hatta sampai hidungnya, matanya, semuanya bernanah. Ya, tidak ada celahnya. Dan hebatnya, di setiap kulitnya berulat, dari bawah sampai atas semuanya berulat. Ya, sampai penentang beliau berulat. Ya, kulitnya berguguran. Bahkan beliau tidak bisa tidur di atas tikar. Kalau tidur di atas tikar, maka berjatuhanlah kulit-kulit beliau. Makanya diambilkan dedaunan. Ya, tantukuluk Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Yang sebelumnya istrinya Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam selalu menemani Nabi Ayyub, tapi pernah suatu ketika istrinya mengeluh terhadap penyakitnya Nabi Ayyub. Apa kata istrinya Nabi Ayyub? Ya Ayyub, ya, engkau itu kan seorang nabi. Coba engkau minta kepada Tuhanmu supaya engkau disembuhkan, dan pasti Tuhanmu akan menyembuhkanmu. Gara-gara ucapannya itu,
Maka Nabi Ayub alaihi salatu wassalam langsung diam dan mengeluarkan istrinya. Ya, mun basen sida ya, lamun basen nani ja. Ya, saya dan seterusnya. Gara-gara itu ungkapan istrinya, langsung udah, enggak usah engkau bersamaku. Terus yang siapa Nabi Ayub? Mesa Nurmuddin. Ya, karena Nabi Ayub malu untuk meminta sembuh, karena Nabi Ayub berpikir bahwa sehatnya lebih lama ketimbang sakitnya. Pernahkah kita mikir begitu? Menite baru bing panas, ya li kending tok panas no malik. Ya, betok panas no kending angkat tidang ton tidak kena kan. Dokter itu hengat panas dia endik. Iya. Betot pasangan lamun kelelek kan. Engka iya sebenar sih deh. Panas betot. Ya. Kena itu terdemak si dokter kending kan. Papuk doang menonton. Ya, coba ajak ke dokter itu. Ya. Kenapa panas? Langsung demak kening. Oh iya panas. Ini ada tamanan unu endah kan? Apa? Pengecek dada nu. Termometer. Ya. Demet jadi dokter ndi. Ndi milik salahin anda panu. Enggak doang ton milik kan lek semenit. Iya. Cek dulu cek. Allah kari. Iya jaga unit tuh yang jadi dokter. Ya. Nah, Allah jadi. Nah, sama seperti pengecek darah gitu kan, taruh di lengan. Ya. Icut. Ya kan itu kerjanya. Icut coba. Dibayar itu. Iya kawet lah masih kocek kan. Pegang icut. Iya, icut. Ya. Kemudian itu kalau icut-icutnya dokter itu dibayar itu adik-adik. Insyaallah luar biasa. Mun engkah nun tanjak tahu. Mungkin bejo kelainan, pokoknya alat doang. Nah, itu cek mah. Kareng icut. Lihat nomornya selesai kan? Nanti tinggal dikasih obat. Obatnya semua paracetamol sama moxilin. Yang kesurupan kasih itu aja. Dan seterusnya. Allah karim. Tapi itu memiliki ilmu adik-adik. Ilmu semuanya memiliki ilmu. Allah karim. Dan hebatnya, ya pendidikan yang paling tinggi dan paling mahal itu adalah dokter. Akan tetapi paling jelek tulisannya. Siapa nulis saran dokter? Ya, cek selesai. Enggak doang yang ngerekeng telu kan kali telu. Coba. Kalau bayar. Denu ah baik 10 kali 4 enggak ada itu. 10 kali 5 lah aneh. Paling banyak itu 3 kali 3. Ya, 1 kali 3, 2 kali 3. Enggak nengkan dokter ngalian. Wah, enggak nih lu gaji kan. Iya. Ini yang ahli-ahli matikan dapat dibayar-bayar. Ya, yang ngalikan sampai selesai dan seterusnya. Sampai 100 kaliannya. Ya, udah kalian 5 enggak dibayar-bayar. Tapi dokter enggak no, pokoknya hafal kalian 2 kali telu. Aman sudah. Apa itu? Bundar sama dengan malikin no. 2 kali telu. Allah kali. Nah, oh itu resepnya ya. Insyaallah luar biasa. Itu hebatnya dokter itu. Ya. Mana ini? Wa Musa ma'a Bani Israel. Musa bersama Bani Israel. Ba'da ma najwa minal bahar. Setelah kaumnya, ya, ba'da ma najau gitu minal bahar. Ya, setelah mereka kaumnya selamat dari laut. Ya, dikira bahwa sebelum itu juga banyak penentang Nabi Musa. Tapi setelah itu juga, setelah selamat, ternyata banyak juga yang menentang Nabi Musa. Padahal udah selamat. Itu, penentangnya banyak. Makanya siap-siap jadi orang besar, itu harus banyak-banyak penentang. Tapi semoga kita bukan sebagai penentang. Wa Isa ma ashabil Maidah, begitu juga yang dialami oleh Nabi Isa bersama sahabat-sahabatnya. Wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'a qaumihi, begitu juga yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a qaumihi, bersama kaumnya. Bahkan Nabi ketika berdakwah dilempari oleh kotoran.
Tidak ada kiai sekarang pernah dilempari oleh kotoran, dulang sintu plento. Ya enak amplop. Bagaimana kita tidak syukur kepada Nabi? Ya? Ceramah 3 menit modalnya Al-Quran. 2, itu salah satu mukjizat Al-Quran, adik-adik. Tidak ada bacaan ketika Anda menyampaikan ya hanya menyampaikan 1 ayat, 2 ayat, uang. Ya, Anda dikasih amplop. Jangan masuk Anda. Insyaallah. Biasa itu. Iya, coba. Zikir modal enggak ngentak-ngentak, dulang sugul. Si hebat copong sebulat dia. Nah, ya. Ya, modalnya hanya topi. Ya, dino pupuk malik. Ya, udah 5 tahun. Bayak nuah kan? Ini ya keram lek kolam nu matiin ada pang-pang. Ya, la ilaha illallah. Maka lebih karomah topi ketimbang mukena. Ini meniru ini. Oh, keren. Ya, lamun jilbab kan jarang. Ya, nyembihan kepeng. Ya, makanya nanti adik-adik kalau punya suami, ulek beli anak kecopo. Copong jelo senes lah sampai adik selalu yang dulang kan. Insyaallah luar biasa itu. Nah, ngentak 2 kali 2 manuk rebak. Iya, ngentak 3 kali 3 manuk rebak. Nah, ngone ante ngentak ndarak datang. La ilaha illallah. Ya, enggak modal zikir. Nah, insyaallah luar biasa ini adik-adik kita ini. Nah, ulip-ulip ni doang angkat berkanan Isra. Insyaallah. Ya, ngangkat atas kecopong tan golon kan. Akan teras kecopong kita golok berkah. Allah ya inna ilaihi rajiun. Belain terus. Summa ma ashabihi yaumil Hudaybiyah. Begitu juga yang dialami oleh Nabi bersama para sahabat-sahabatnya pada hari Al-Hudaybiyah. Ya. Kemudian wa yaumal qismah hatta qala rahimahullahu taala akhi Musa laqad auziya bi aktsara min hadza fasabara. Sampai-sampai ketika Nabi dilempari kotoran, ya, dilempari batu ketika berdakwah, bahkan ingin dibunuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya 1 orang yang ingin membunuh Nabi, direncanakan oleh banyak orang, baik dalam perang maupun tidak. Itu jadi pemimpin itu siap-siap resikonya seperti itu. Ya, dihadang. Ya, jadi orang besar itu ada penghadangnya, di tengah jalan dihadang. Makanya harus bisa ini besia. Oh, besia bukan besia. Apa? Kaifiyah salatun nahar. Supaya ketika Anda cukup menggunakan isya hilang. Allah kayak akhinal kiram, insyaallah. Rian Alan Syah. Insyaallah. Ya, pendekar. Nah, ya, jin-jin dong bertabe oleh beliau. Coba baik. Ya, lakukan demto serion. Ya, demto serion. Kecek dulu atau serion. Astagfirullah. Aja beliau doang lah. Ya. Nah, Raden Biki Ustaz Rahman Tiging ya. Ada beliau. Ya, rata-rata dari kita Masya Allah. Apalagi Muhammad bisa lihat jin, dia tidur di jin. Ya, bukan ditahan dengan guru nah, Masya Allah. Dulu jin dia. Ya, nah, enggak solusi tindo. Ya. Nah, belain terus. Kemudian pernah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Akhi Musa, saudaraku Musa, laqad uziya bi aktsara min hadza." Dia itu sungguh benar-benar lebih berat. Ya, beliau itu diuji min hadza daripada saya ini, kata beliau. Fasabara, maka beliau melakukan sabar. Ya, itu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ma jara li Abi Bakrin. Kemudian begitu juga yang akan dialami oleh sahabatku, yaitu Al-Imam Sayyidina Abu Bakar. Ya, ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat bersama para sahabat-sahabatnya khasatan, ya, secara khusus. Bahkan ketika Nabi meninggal dunia, ada sahabat yang namanya Sayyidina Umar yang marah ketika terdengar Nabi meninggal dunia. Ya, Nabi meninggal dunia, Muhammad meninggal dunia. Apa kata Sayyidina Umar? Ndak,
Yang berani mengatakan Muhammad meninggal dunia, sini saya penggal kepalanya, kata Sayyidina Umar itu. Ya. Makanya tidak ada yang berani mengatakan begitu kecuali Sayyidina Abu Bakar yang mampu untuk menenangkan yang namanya Sayyidina Umar. Ya, keras Sayyidina Umar itu adik-adik, sampai-sampai syaitan pun bertahabek jok. Ya, mirip-mirip akhir-akhir. Ya, berbeda Islami. Allah karim. Nah, ikan-ikan Islam. Ya, Islami udah takut. Allah karim. Nah, min maqasatil ya ajlaf an-nas ala kasrat ala kasrat ikhtilafil maqasid. Tsumma tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumina hadza. Begitu juga yang dialami oleh para tabi'in ya sampai hari ini. Falahu fihim uswatun hasanatun. Maka bagi kita semua ya harus mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pada beliaulah suri tauladan yang baik. Titik. Nanti kita lanjutkan ke Rabi' Asyar yaquma bi idharis sunani. Fatihah.